organisasi amatir radio akan mati, dan buktinya tidak. Seiring sekarang itu amatir radio semakin maju. Kita bisa lihat kalau ada acara kontes-kontes, kontes-kontes internasional, kontes nasional, itu pesertanya Indonesia membludak dari tahun ke tahun makin meningkat. Kemarin saja Nine Mic to DX Malaysia mengadakan kontes itu yang pertama di Malaysia. Pertama kali di Malaysia diadakan, peserta terbanyak ini dari Indonesia. Artinya makanya saya bahasakan tadi, Anda cinta organisasi tapi tidak menyayangi. Itu secara langsung Anda sudah merusak organisasi. Bayangkan kalau stasiun luar itu dari stasiun DX sudah mengatakan begitu, dan bahkan ini bukan saja dari luar. Saya pernah konsultasi dengan salah satu teman kita, beliau juga penegak, bahwa bukan saya stasiun DX diganggu, saya sendiri diganggu. Saya sempat menghunting itu stasiun dari Amerika Selatan, saya diganggu di frekuensi digital mode. Pas itu hari ternyata muncul juga stasiun dari dari Filipina. Muncullah dia tulis di situ karena dia bekerja di CW. Dia ditulis Indonesia stupid, Indonesia stupid. Pada saat itu dia bilang, saya usir, saya pindah ke SSB untuk memberitahu teman bahwa silakan Anda pindah dulu karena frekuensinya sedang digunakan. Ya, halo Om dan Young Lady. Jumpa lagi dengan Yankee Charlie 8 Alpha Oscar. Ya, pada kali ini saya bersama dengan Om Mahyudin, Yankee Delta 8 Charlie Papa Zulu. Nah, saya akan memperkenalkan beliau ini, meskipun masih Yankee Delta tetapi mempunyai pengalaman yang segudang di bidang dunia amatir dan juga mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan. Oke, baik, langsung saja kita salami. Halo Om Mahyudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Halo rekan-rekan amatir radio dimanapun kalian berada, selamat ketemu di siang hari ini dengan saya Mahyudin Yankee Delta Charlie Papa Zulu. Saya menjadi anggota amatir radio itu sejak tahun 2014 dengan pengalaman yang belum terlalu paham dengan materi radio, dan setelah itu banyak belajar. Pertama-tama saya belajar di 2 meter, kemudian beranjak ke untuk memiliki radio yang bekerja di H-band, di high frekuensi, bekerja di 40 meter. Pada awalnya itu saya senangnya di frekuensi bawah, frekuensinya digital mode untuk racingan sama teman-teman. Racingan teman-teman. Karena mungkin ketidaktahuan saya dan tidak kepahaman saya, itu merupakan hobi saya. Tiada hari tanpa adu signal. Dan nanti setelah berhenti, setelah itu radio saya 2 kali mengalami kerusakan. Nah, ini suatu pembiayaan juga. Nah, setelah itu saya diperkenalkan oleh teman. Saya ikut UNAR, kemudian mendapatkan call sign Yankee Delta Charlie Papa Zulu. Saya diajak oleh awalnya ini Bapak Yankee Charlie Postal kelima Eko, diarahkan untuk kontes. Saya awalnya ikut kontes lokal, ada beberapa kontes lokal. Yang pada saat itu pelaksananya masih menggunakan sistem logset manual. Logset manual saya kirim ke beberapa, misalnya Bekasi Merdeka Kontes. Waktu itu saya pernah kayaknya juara 2 dengan mengirimkan lewat logset melalui pos. Nah, seiring dengan perjalanan zaman ini makin ada perkembangan, muncullah log elektronik. Log elektronik N1mm dan MixY. Nah, pada awalnya saya ikut kontes menggunakan MixY. MixY, cuman saya tidak terlalu hafal ini kapan penghargaan semua yang didapat pada saat kontes menggunakan MixY. Yang diperkenalkan oleh Bapak Ketua DPP Orda, Bapak Yankee Berapu Eko 5. Saya belajar mulai kontes di situ. Dan prestasi yang pernah saya capai ini tahun 2017. 2017 saya mengalami sempat memegang 3 plakat. Tahun 2017 Kalbar Kontes
dengan kategori general kelas saya mendapat juara 1. Kemudian Padang DS Contest juga tahun 2017 juga mendapatkan plakat kategori general kelas juga. Kemudian Jakarta DS Contest pada waktu itu saya juga pemegang plakat untuk general kelas. Kemudian pada tahun 2017 juga saya mendapat juara 1 All Asian Contest. Wah, SSB ya tahun 2017. Ya. Dan ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa modal untuk kontes itu yang pertama time itu hanya modalnya semangat. Ya. Semangat. Kalau saya jangan terlalu pusing memikirkan antenanya, outputnya berapa. Ya. Saya hanya menggunakan radio sangat sederhana dengan radio Yaesu FT80 Charlie dengan antena wire Delta Loop. Delta Loop. Ya alhamdulillah mungkin karena faktor semangat. Kalau dihitung secara matematika saya pikir apa yang saya capai ini tidak mungkin dibandingkan mungkin working condition atau station radio yang dimiliki teman-teman yang lain. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa ini hanya modal semangat. Jadi melalui kesempatan ini teman-teman, kalau Anda mau kembali ke jalan yang benar, apalagi sesuai dengan Permen 17 sekarang, marilah kita kembali ke jalan yang benar, ikut aturannya organisasi. Kita sama-sama mencintai organisasi, tapi jangan sampai tidak menyayangi organisasi amatir radio yang sama-sama kita cintai, kita sama-sama sayangi. Makanya mohonlah perilaku teman-teman. Artinya saya juga tidak menggurui Anda. Menggurui ini Anda. Hanya sekedar sharing aja yang sampaikan kepada pemirsa kita. Kepada pemirsa kita. Kalau kita kembali ke jalan yang benar. Saya pikir apa yang diamanahkan oleh peraturan pemerintah terbaru, kegiatan amatir radio mungkin tidak sesempit teman-teman yang Anda pikirkan. Karena banyak teman-teman saya dengarkan bahwa kalau ini diberhentikan, organisasi amatir radio akan mati, dan buktinya tidak. Seiring sekarang itu amatir radio semakin maju. Kita bisa lihat kalau ada acara kontes internasional, kontes nasional, itu pesertanya Indonesia membludak dari tahun ke tahun makin meningkat. Kemarin saja Nine Mic to DX Malaysia mengadakan kontes itu yang pertama di Malaysia. Pertama kali di Malaysia diadakan, peserta terbanyak ini dari Indonesia, dari Wabai Station. Lebih banyak dengan station tuan rumah yang ikut. Jadi saya mohon teman-teman, kalau bisa Anda kembalilah ke jalan yang benar supaya ini organisasi kita, organisasi amatir radio yang sama-sama kita cintai lebih maju lagi ke depan. Mungkin cukup sekian, Pak Adi. Oke, baik. Nah, ini tadi sebuah inspirasi yang sangat menarik bagi kita sebagai anggota amatir radio. Dan beliau ini Om Mahyudin sebelumnya pertamanya karena belum mengetahui apa yang benar sebenarnya di aturan-aturan organisasi, maka senangnya main di frekuensi bawah istilahnya. Artinya kalau istilah yang secara umumnya racing gitu. Tapi setelah mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi yang benar bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan organisasi. Iya, betul. Maka mulai berbenah diri, dan justru yang lebih menarik karena dari sebelumnya yang negatif berubah menjadi yang positif begitu. Dan tidak tanggung-tanggung tadi disebutkan beberapa prestasi yang cukup membanggakan gitu. Bukan saja amatir kita di tempat kita berada, tapi Indonesia, karena ada beberapa event atau kontes yang berskala internasional yang kalau berkutat di situ, dan kalau tampil sebagai juara di situ, itu yang dilihat bukan saja Om Mahyudinnya, tetapi Indonesianya, karena di situ ada call sign di situ. Betul. Yankee Delta X Charlie Papa Zulu. Dan yang lebih menarik lagi, ini masih tingkat siaga. Nah, ini bisa memberikan inspirasi yang begitu baik, begitu positif bagi perkembangan amatir kita. Nah, baik Om Mahyudin, masih ada beberapa
pertanyaan. Mungkin saya bisa tambahkan, Oke, Pak. silakan, Bahkan ya. tahun 2017 dan tahun 2018 itu saya sempat memegang juara satu tingkat Oceania CQWW SSB ini tahun 2017 dan 2012 saya memegang juara satu Oceania Iya. dengan perangkat seadanya. Ini kan hanya modal semangat. Iya. Dan saya perlu dalam pemikiran sebegini, Pak Andi. Saya itu memandang organisasi, saya sedikit masukkan pandangan agama di sini. Ya. Saya kasih tahu ke teman-teman yang bisa mendengarkan bahwa bagaimana pendapat Anda, larangan yang dilarang oleh pemerintah, apakah Anda tidak berdosa kalau Anda melaksanakan? Itu teman-teman sebagian menganalisa bahwa kalau memang dilarang sama pemerintah itu berarti kalau kita mengerjakan kita mendapat dosa. Makanya saya bilang, makanya saya sampaikan bahwa kalau Anda ikut yang dilarang oleh organisasi, jelas pemerintah yang melarang berarti Anda mendapat dosa di situ. Makanya pemikiran saya di situ supaya berhentilah membuat pelanggaran supaya Anda tidak mendapat dosa. Iya. Oke, yang dimaksud dengan pelanggaran di sini apa contoh konkretnya? Ya, yang jelas kan yang cuma saya tidak terlalu hafal pasalnya apa yang di Permen terbaru ini, semua kegiatan amatir radio yang yang bekerja yang bukan di band plan, menggunakan auto doubling, di racing lah bahasa kerennya, itu kan jelas-jelas di Permen dilarang. Makanya saya sampaikan teman-teman, ya buatlah kegiatan-kegiatan lain. Kalau Anda mau mengadakan racing, jangan bekerja di frekuensi amatir radio. Nah, kalau silahkan Anda bekerja di frekuensi yang bukan peruntukannya untuk amatir radio, itu mungkin urusannya bukan lagi dengan orang. Ya, saya pernah mendengarkan gini, Om Mahyudin. Ada amatir yang bukan dari amatir kita sebenarnya, bisa dikatakan amatir dari luar negeri. Iya. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Om Mahyudin bahwa bekerja pada bukan band peruntukannya, gitu. Nah, misalnya di frekuensi yang di 40 meter band, di situ kan ada alokasi untuk Charlie Whiskey, begitu. Alokasi untuk Charlie Whiskey, alokasi untuk digital mode. Nah, di situ ada beberapa oknum. Saya tidak tahu apakah oknum dari amatir juga atau memang oknum yang bukan amatir yang menggunakan frekuensi tersebut. Sehingga amatir dari luar negeri itu protes gitu karena mau memancar dengan peruntukan Charlie Whiskey katakan seperti itu, tetapi yang didengarkan adalah orang yang suara voice begitu, bahkan mungkin ya seperti yang dikatakan tadi melakukan adu signal begitu. Dan amatir tersebut sempat melontarkan kejengkelannya, mengatakan idiot, ada yang mengatakan pirates, ada yang mengatakan stupid. Nah, kalau sudah ada seperti ini, amatir luar negeri yang mengatakan seperti itu yang ditujukan ke kita, kira-kira bagaimana? Ya, oke, terima kasih Pak Andi. Saya pikir ini suatu kegiatan yang dilaksanakan itu artinya, makanya saya bahasakan tadi, Anda cinta organisasi tapi tidak menyayangi. Itu secara langsung Anda sudah merusak organisasi. Bayangkan kalau stasiun luar itu dari stasiun DX sudah mengatakan begitu, dan bahkan ini bukan saja dari luar. Saya pernah konsultasi dengan salah satu teman kita, beliau juga penegak, bahwa bukan saja stasiun DX diganggu, saya sendiri diganggu. Saya sempat menghunting itu stasiun dari Amerika Selatan, saya diganggu di frekuensi digital mode. Pas itu hari ternyata muncul juga stasiun dari dari Filipina. Muncullah dia tulis di situ karena dia bekerja di CW, dia ditulis Indonesia stupid. Pada saat itu dia bilang, saya usir, saya pindah ke SSB untuk memberitahu teman bahwa silakan Anda pindah dulu karena frekuensinya sedang digunakan. Makanya saya sampaikan, saya himbau ke teman-teman, dan mohon maaf saya bukan menggurui, supaya sedikit dihindarilah di frekuensi ini demi menjaga baik amatir radio, demi menjaga baik orari, demi menjaga nama baik YB Station, supaya kita tidak dinilai buruk oleh negara tetangga. Termasuk menjaga nama baik
negara kita. Karena tadi dikatakan Indonesia ini bukan artinya mengganggu orang sama-sama Indonesia dan mengganggu juga orang lain. Jadi saya pikir untungnya ini di mana ya? Nah, sudah jelaskan dibahasakan di kode etik. Ada kan kode etiknya yang mengatakan tidak kode etik itu apa ya? Radio tidak dipergunakan untuk kesenangan pribadi. Nah, makanya saya ke teman-teman hindarilah hal-hal ini, kembalilah jaga ke jalan yang lurus. Terima kasih. Oke, baik. Nah, satu kata kunci, Mahyudin, mungkin ada pesan kata kunci kepada rekan-rekan kita, kepada rekan-rekan amatir kita, kepada penonton YouTuber kita, dan ini sebenarnya seperti yang dikatakan tadi berulang-ulang oleh Om Mahyudin bahwa ini bukan menggurui, tapi ini adalah sekedar sharing, atau mungkin bisa dikatakan juga sebagai curahan hati. Gitu. Apa ada pesan-pesan? Ya, oke, terima kasih teman-teman bahwa saya sampaikan pada kesempatan ini setiap amatir radio saya pikir kita sama belajar, tidak pernah berhenti sama-sama belajar selama Anda mau belajar. Dan demi kecintaan kita ke sama-sama organisasi yang kita sayangi ini, kita cintai ini, organisasi amatir radio itu teman-teman sekalian bukan organisasi kecil. Organisasi kita ini Orari induknya ada di dunia, IARU. Kalau mungkin organisasi lain mungkin tidak seperti Orari ada induknya di dunia, perwakilannya di PBB. Makanya kesempatan ini marilah kita sama-sama kembali ke jalan yang benar, sama-sama bagi yang belum benar. Bagi yang belum. Kalian sudah benar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama kembali jalan yang benar supaya organisasi kita ini lebih maju lagi ke depan dan lebih baik lagi ke depan, dan kita tidak dipandang lagi Indonesia stupid oleh negara lain. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Mahyudin atas sharingnya, atas bincang-bincangnya yang menarik di siang hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan oke, Om Mahyudin, kita ucapkan 7-3 kepada penonton kita. Tapi sebelumnya silakan di-subscribe. Kemudian kalau suka silakan like. Kalau ada komentar jangan lupa diberikan komentar. Oke, baik Om Mahyudin, kita sekian dulu rekan-rekan. Kita ucapkan 7-3. Oke, 7-3, bye-bye. 7-3, bye-bye.